Bab 74. Menguluti aib mereka di tengah ketidakberdayaannya dipermalukan oleh Ibra di hadapan banyak orang, Ramon seperti kena mental mendapat kejutan di luar dugaannya itu. Dia sama sekali tidak mengira, kalau Ibra sampai kepikiran untuk memburu keberadaan mantan istrinya. Si L-nya lagi, orang-orangnya juga lengah mengawasi Rani. Mungkin karena selama ini mantan istrinya juga tidak pernah bertingkah dan tetap tutup mulut, jadi mereka mengira semua sudah aman. Rani tidak akan mempertaruhkan nyawanya, dengan membongkar perselingkuhannya dengan Inara. Tapi, ternyata salah. Ibra telah memberinya nyali untuk muncul dan menggigitnya sekarang. Soal statusnya sebagai anak angkat penebus hutang, juga perseteruannya dengan Ibra saja sudah cukup membuatnya kehilangan muka. Apalagi kalau sampai Rani benar-benar membongkar soal perselingkuhan dengan Inara dan kematian anaknya. Hancur sudah semua reputasi yang dia jaga selama ini. Bagaimana dia akan membangun lagi Grand Global Group yang tumbang, jika setelah ini tidak mungkin ada investor dan rekan bisnisnya yang sudi bekerja sama dengannya. Si L. Ramon benar-benar tidak menyangka, buntut perseteruannya dengan Ibra akan sefatal ini. Aku tidak tahu hal apa yang membuatmu tiba-tiba muncul dan bersekongkol dengan dia untuk menjatuhkanku. Kita cerai secara baik-baik atas kesepakatan bersama. Bahkan, aku juga memberimu harta gono gini yang cukup untuk menghidupimu sampai tua tanpa harus bekerja. Jangan mencari masalah denganku, Rani. Kamu sangat tahu apa yang bisa aku lakukan untuk membalas kekurang ajaranmu ini. Ujar Ramon berusaha menghentikan kegilaannya. Mantan istrinya, kamu mau menceraikan aku, karena anak yang kamu anggap ancaman akan membongkar perselingkuhan kalian itu sudah mati. Kamu membiarkan aku pergi, setelah bisa menguasai saham papamu. B*J*N kamu, Ramon. Sejak dulu kamu selalu mengancamku. Tapi, sekarang aku tidak akan diam lagi. Aku akan membalas penderitaan anakku yang sudah mati karena kekejaman dan kebejatan kalian. Kalian berdua harus membayar K*M*TN anakku. Teriak Rani balas melotot ke Ramon. Tidak, dia tidak akan takut lagi. Bahkan, jika setelah ini harus mati di tangan mantan pria bajingan yang pernah puluhan tahun jadi suaminya itu sekalipun. Paling tidak anaknya tidak mati sia-sia. Rani sudah membalaskan sakit hati mendiang anaknya yang malang. Aku Rani Pawestri, mantan istri Ramon yang beberapa tahun lalu bercerai setelah kematian anak kami. Bohong, kalau anakku mati karena sakit seperti yang kalian dengar selama ini. Faktanya anakku mati B*N** hadiri, karena depresi memergoki P*L***han papa dengan tantenya. Dia melihat sendiri dua manusia B*J** ini di atas ranjang. Bahkan, ternyata Inara yang dulu pernah H*M*L tanpa suami dan anaknya juga tinggal bersama kami, itu adalah anak hasil P*Linghan mereka. Anak H*R*M itu sekarang disembunyikan di Swiss. Ungkap Rani mulai membeberkan tabir kelam rahasia keluarga Gustiawan, yang membuatnya kehilangan anak dengan cara paling menyakitkan. Tutup mulutmu, si L***N kamu, Rani. Inara yang berusaha menerjang ke arah mantan iparnya itu meronta tertahan oleh Nova dan Jack. Aku tidak akan asal bicara tanpa bukti. Seru Rani dengan memperlihatkan foto-foto kebersamaan Ramon, Inara, dan juga anak haram mereka. Tak cuma itu, semua diperkuat lagi dengan hasil tes DNA yang menunjukkan kalau gadis itu memang darah daging Ramon Gustiawan. Kenapa kamu tidak mati saja bersama anakmu yang gila itu? Kamu sudah sama tidak warasnya dengan gadis si L***N itu. Mendengar mendiang anaknya dihina seperti itu, Rani pun kalap. Bagaimana bisa mulut Inara sejahat itu, sedang anaknya depresi karena ulah B*J*T mereka. Melangkah lebar, Rani menghampiri Inara dan menghajarnya tanpa ampun. Rambutnya dijambak, ditampar, dipukul dan dicakar sampai Inara terjungkal dari kursi. Ramon hanya bisa diam menahan emosi, melihat Inara dipukuli tanpa ada yang berusaha melerai. Malah mereka terlihat mencibir dengan tatapan sinis. J*L***N.
Anakku menganggapmu tante dan menyayangi anak H*R*M kalian seperti adiknya sendiri. Tega kalian mengurungnya di kamar dan menyiksa mentalnya sampai depresi. Kalian yang membuatnya tidak kuat menjalani hidupnya yang terlalu menyakitkan, hingga anakku pilih mengakhiri hidupnya sendiri. Terkutuk kalian bertiga. Semoga anakmu juga merasakan penderitaan yang dirasakan anakku. K*P*R*T. Salah anakku apa sampai kalian perlakukan seperti itu? Mati saja sana kamu, J*L*M*R*H*N. Rani seperti orang kesetanan menghajar mantan ipar sekaligus pelakor di rumah tangganya itu. Berhenti memukulnya, Rani. Kamu tidak lihat dia sudah hampir pingsan. Teriak Ramon seketika menghentikan amukan mantan istrinya. Rani melepaskan jambakannya. Berdiri di samping tubuh Inara yang terkapar babak belur, dia menyeringai menatap nyalang mantan suami Bang Satya itu. Bersyukur Tuhan masih berbaik hati mempertemukannya dengan Ibra dan mereka semua, yang membantunya untuk membalas dendam. Kalau tidak Rani pasti tetap dipaksa bungkam sampai mati. Membiarkan pembunuh anaknya bersenang-senang tanpa penyesalan, bahkan makin keranjingan. Lea juga anakmu. Salahnya apa sampai kamu setega itu mengurungnya di kamar, tanpa peduli kondisi mentalnya yang makin tertekan karena kelakuan kalian. Aku bahkan sudah memohon dan bersedia bercerai tanpa minta sepeser uang pun, asal kamu biarkan aku membawa anakku pergi dari rumah terkutuk itu. Tapi, kamu tidak menggubrisku. Malah menikahi gundik sialan ini dan tertawa bahagia di atas penderitaan kami. Binatang kamu, Ramon. Bagaimana bisa kamu tega setiap hari mendengar teriakan pilu anak yang kalian kurung itu? Kalian yang bejat, kenapa Lea yang dihukum untuk membungkamnya? Dia juga anakmu, si *L*N. Maki Rani tanpa takut sekarang menerjang maju menyerang mantan suaminya. Ramon sempat mendorong kasar Rani hingga nyaris terjungkal, kalau saja tubuhnya tidak ditangkap oleh Nova. Sementara Ramon dicekal oleh Jack dan Pras. Hajar dia sepuasmu. Nova bahkan memberikan vas bunga dari aluminium yang diambilnya dari atas meja ke Rani. Tidak menyia-nyiakan kesempatan membalas sakit hatinya, Rani benar-benar memukuli Ramon dengan vas bunga itu sampai mukanya bonyok dan kepalanya berdarah. Ibra dan Brian Carlos duduk menonton. Ramon seperti sudah tidak ada harga D*R*nya lagi jadi bulan-bulanan mantan istrinya. Bahkan, para tamu juga seperti ikutan greget ingin ikut menghajarnya. Buff terakhir Rani menghantamkan vas itu ke muka Ramon sampai dia meringis dengan darah mengalir dari hidungnya. Mars meringis. Tidak menyangka bosnya yang biasa kejamnya minta ampun, sekarang malah bernasib seperti itu di tangan mantan istrinya. Kila dan Fiona mulai panik. Kalau Ramon dan Inara saja dibalas dengan cara seperti itu, lalu bagaimana nasib mereka setelah ini? Beda dengan Satria yang justru menatap lekat cucunya yang sedang ngumpet di belakang punggung omanya. Matanya memburam panas melihat Lova diam-diam melambaikan tangan ke arahnya. Sungguh, Satria sangat merindukan mereka. Akan seperti apa hidupnya setelah ini, jika benar-benar dijauhi oleh istri, anak, dan cucunya. Tiba-tiba Rani tersungkur setelah Inara yang masih tergeletak di lantai menendang kakinya. Dia langsung berbalik menindih Rani dan menjambaknya, tapi Nova balas memukul kepalanya dengan gelas hingga Inara berteriak kesakitan. Rani bangun setelah Nova menendang perempuan itu sampai terguling, masih kurang ternyata pelajaran untuk G***NK murahan sepertimu. Kalau begitu aku perlihatkan Sep**N**L apa kelakuan anak perempuan keluarga Gustiawan, yang demi pria bajingan ini sampai rela membantunya merebut saham perusahaan papanya sendiri. Maksudmu Ramon memiliki saham Grand Global dan bisa menggantikan posisi pimpinan, itu dengan cara merampas dari Bagas Gustiawan? Tanya mereka. Iya, dan mirisnya malah dibantu oleh perempuan T**L**il ini. Bagas Gustiawan karena ulah menerka, sudah lama stroke total dan hanya bisa terbaring di kamarnya. Angguk Rani menuding ke arah layar. Dan yang kemudian terpampang di sana membuat seluruh tamu gempar. Meski Nares sudah memblur beberapa bagian, tetap saja vulgar. Mars kaget. Bagaimana bisa bosnya kecolongan,
sampai mantan istrinya memiliki video seperti itu. Ramon dan Inara melotot dengan mata nanar. Jantung mereka nyaris mencelat keluar melihat video mereka berdua sedang bercumbu di ruang tengah. Iya, ruang tengah rumah mereka. Itu saat dia pulang dalam keadaan menabuk dan bertemu Inara. Mereka benar-benar tidak sadar kalau ternyata Rani memergoki apa yang mereka lakukan. Bahkan, diam-diam merekamnya. Hentikan. Jangan lihat. K*P*R*T. Kamu, Rani, apa yang sudah kamu lakukan? Teriak Inara malah menyalahkan mantan iparnya. Kenapa? Malu? Tidak menduga kan? Aku masih memiliki video perselingkuhan kalian. Kamu pikir sudah melenyapkan semua bukti yang aku dapatkan dulu. Aku tidak sebodoh itu. Hahaha. Rani tertawa puas akhirnya bisa membalas penderitaan anaknya. Tunggu saja. Sebentar lagi kalian berdua dan anak H*R*mu itu pasti akan menuai karma. Aku pasti akan hamu, si *L*N. Ancam Ramon. Yakin? Kamu bisa membalasnya. Bahkan, aku jamin sekedar menemukannya saja kalian tidak akan becus. Dengar baik-baik, berani kamu mengusiknya, akan berhadapan denganku. Sahut Ibra pasang badan melindungi Rani dari ancaman Ramon. Wah, kelakuan mereka sebejat itu. Pantas saja tidak pernah terdengar dekat dengan pria. Bahkan, pernah beberapa kali dilamar orang, tapi tidak mau. Ternyata sudah jadi gundik simpanan kakak angkatnya sendiri. Mana sampai punya anak sebesar itu lagi dan tinggal seatap. Nggak punya otak. Cibiran pedas seperti itu banyak terdengar di sana. Inara seperti mau mati saja saking malunya. Bagaimana setelah ini berani keluar dan bertemu teman? Pasti semua temannya juga tahu hal ini. Sudah puaskan kalian membalas kami. Sekarang suruh orangmu untuk melepaskan anakku dan biarkan kami pergi dari sini. Geram Ramon. Wah, sekarang sudah tidak malu lagi mengakuinya anak. Nanti, setelah mereka puas aku akan mengirimnya pulang ke apartemennya. Ucap Ibra membuat Inara dan Ramon mendelik. Apa maksudmu? Jangan coba sentuh anakku, si *L*N. Kalau sampai dia terluka sedikit saja, aku ganti akan B*N*H anak-anakmu. Teriak Ramon meronta dari cekalan Pras dan Jack. Kamu kenal tempat ini? Max yang baru kembali dari mengantar istrinya mengganti gaun pun mendekat bersama Jingga. Keduanya kompak mengenakan warna senada, biru dongker. Sampai di depan Ramon, Max menunjukkan dengan jelas foto di ponselnya. G*BK kamu, Nero. Dasar D*eng. Bagaimana bisa kamu tidak tahu sedang diikuti? Bentaknya ke Mars setelah melihat dia di foto itu sedang berada di depan salah gudang mereka. Terperangah, Mars pun mendekat dan melihat sendiri foto itu. Max tertawa lebar merangkul pinggang. Istrinya merapat. Ini menjadi kejutan yang juga akan membuat Mars pasti mendapat ganjaran dari Ramon atas keteledorannya. Juan Sanjaya minta aku menyampaikan ke kamu, katanya dia sudah mengambil balik apa yang sudah kamu curi darinya. Sekalian bunganya, jadi yang di gudang sudah diangkut oleh dia semua. Ucap Max. B****. Saking emosi Ramon menggebrak meja. Barang yang dia rampas dari bandot tua itu bahkan tidak seberapa, tapi mereka malah merampok seluruh isi gudangnya. Menggeram, dia kemudian menjambak rambut Mars dan menghantamkan kepalanya ke meja. Tidak cukup sampai di situ, Ramon yang kalap menghempaskan tubuh Mars hingga terjungkal menghantam kursi dan tersungkur di lantai. Kila menjerit kaget. Dasar tidak berguna. D***eng. Makinya menuding ke Mars yang hanya bisa diam menahan malu. Nasib jadi necengnya gitu. Bahkan, kalau Om Ibra meminta nyawamu sebagai ganti anaknya yang di Swiss, dia pasti akan langsung setuju. Sadar, kamu hanya neceng yang sedikit beruntung, karena ingin dia peralat. Nanti sebentar lagi juga dibuang seperti esmep, Cemooh Liam yang berdiri di belakang Ibra bersama Ezra dan Biru. Ibra mengedikkan dagunya. Pras menarik kerah Mars dibawa duduk di hadapan Satria. Sekarang giliran iparnya itu yang akan dibuat melek matanya. Gala juga datang ke meja mereka bersama mama dan opanya.
Satria menghela nafas panjang. Dia bukan takut dipermalukan, tapi bahkan sekarang pun sudah tidak punya muka berhadapan dengan mereka. Kita selesaikan semua hari ini. Sekarang kamu tanya lagi ke adikmu, siapa ayah anak di perutnya itu? Ucap Ibra yang duduk di samping istrinya. Satria tetap bungkam. Entah karena sudah tahu jawabannya, atau tidak ingin membahas masalah itu di depan banyak orang. Kila Blingsatan melirik ke Mars juga abangnya. Aku sudah bilang ini anak Gala. Kalau tidak, mana mungkin aku menuntut tanggung jawab dari dia. Sahut Kila. Kamu ingat, Sat, adikmu pernah menantang, katanya berani mati kalau ternyata itu bukan anaknya Gala. Bagaimana, kalau sekarang aku bisa membuktikan kebohongannya, apa kamu juga akan sanggup mempertanggungjawabkan kan adikmu? Kamu yang selalu jadi paling depan membelanya, dengan menyalahkan dan memojokkan Gala. Paling ngotot menuntut pernikahan, sebelum semua jelas. Tanpa peduli yang sedang kamu hancurkan itu juga. Keponakanmu sendiri, cecar Ibra ke iparnya yang hanya menunduk di bawah tatapan mata-mata nanar di sana. Jawab, kenapa tiba-tiba jadi bisu? Kamu yang biasanya paling keras membentak dan memaki anakku. Diammu tidak akan menyelesaikan masalah. Bentak Ibra menggebrak meja dengan muka kakunya. Jonathan Lin menggeleng pasrah. Meski tidak tega, tapi dia juga paham jika menantunya semarah ini. Jonathan sendiri juga sakit hati cucunya disakiti seperti itu. Maaf, aku tahu salah. Tanpa harus dibuktikan pun, aku sudah tahu jawabannya. Sekarang apapun permintaan kalian sebagai pertanggungjawabanku, akan aku penuhi. Akhirnya Satria buka mulut juga. Lah, nggak asik. Kenapa tidak pecicilan dan teriak-teriak seperti biasanya, Om? Padahal kita kan sudah siapkan kejutan. Sahut Biru. Kejutan apa? Jangan macam-macam, kalian. Kila langsung panik. Takut kalau mereka akan mengumbar A*B-nya, dengan mempertontonkan video atau foto tak P*-NC-nya. Kenapa? Takut. Cibir langit. Surprise. Seru Hera menunjuk ke layar yang benar-benar mempertontonkan foto-foto tak pantas Kila bersama beberapa pera berbeda. Salah satunya dengan Mars. Bahkan, ada juga dengan pria bule. Kila menggeram marah. Mau teriak dia takut, karena ada abangnya dan banyak pengawal berjajar di belakangnya. Terutama Nova. Satria menatap datar. Sudah tidak punya tenaga lagi untuk marah ke adiknya. Namun, kemudian di sana terpampang isi chat yang mereka temukan dari ponsel Kila. Mata Mars dan Kila membulat. Satria sampai nyaris kehabisan nafas saking emosi dan malu mendapati bukti K***N adiknya. Sejak awal Kila bahkan tahu itu anaknya Mars. Mereka sengaja ingin Kila dinikahi Gala demi bisa menguras uangnya dan terus bikin gaduh di keluarga Lin. Bahkan, Mars juga minta Kla untuk memata-matai pergerakan Ibra untuk dilaporkan ke Ramon. Orang-orang kembali berisik. Kamu bilang berani menjamin adikmu tidak memegang ponsel dan tidak mungkin jadi mata-mata mereka. Nyatanya Fiona sendiri yang selama ini sudah memberikan ponsel untuk Kila pakai. Itu chat di ponselnya yang kebetulan jatuh saat kapan hari ribut dengan Nai. Bagaimana rasanya ditusuk dari belakang oleh adik yang kamu bela mati-matian, sampai tidak peduli sudah menyakiti anak, istri, dan kami semua. Selamat menikmati hasil dari keegoisan dan kepedestrianmu. Ucap Ibra tersenyum. Sinis. Maaf, aku benar-benar tidak menyangka mereka akan bertindak sejauh ini. Bahkan, aku sendiri juga hanya diperalat, gumam Satria lirih yang malah mereka tanggapi dengan tawa mengejek. Di umurmu yang sekarang, apa tidak malu dengan Jingga dan Gala yang bahkan bisa jauh lebih dewasa dari kamu? Tidak semua penyesalan bisa dibayar dengan kata maaf, Sat. Seperti luka dan kehancuran hidup anak-anakku. Pikirkan sendiri pertanggungjawaban seperti apa yang akan kamu berikan atas semua kekacauan yang kalian buat di keluarga kami. Ujar Ibra tidak berniat menanggapi permintaan maaf Satria. Tanggung jawab apa? Gala saja juga cuma menikahiku siri. Kerugian apa yang kalian tanggung? Tanda seru petik 2, sahut mulut kurang J*R Kila masih berani menantang masalah.
Seperti ingin menyumpal mulut sialan Kila. Yang di layar sekarang malah memutar video percakapan ibu dan anak di toilet tadi. Kila blingsatan. Sementara Jonathan Lin tampak murka. Si *L*N kalian. Matikan video itu. Kami dijebak hingga sampai bicara seperti itu. Teriak Kila mencoba mengelak. Diam. Bentak Jonathan yang akhirnya sudah kehabisan kesabarannya. Selama ini aku sudah terlalu bersabar ke kalian. Bahkan, meski tahu sesakit apa luka yang dirasakan cucuku. Kemarin aku masih diam, karena khawatir anak itu bayinya Gala. Tapi, sekarang tidak lagi. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakkan kaki kalian di rumahku lagi. Pergi dari rumah itu. Usir Jonathan ke Fiona dan Kila. Tapi, Om, kamu benar-benar menjelaskan, Fiona. Kami menganggapmu keluarga, memperlakukanmu dengan baik, tanpa pernah mempermasalahkan sekelam apa latar belakang keluargamu. Tak disangka, ternyata sifat bawaanmu yang jalang murahan tetap melekat erat. Kurang baik apa Rena selama ini ke kalian. Malah tega kamu sengaja merusak rumah tangga mereka. Bahkan, berniat menyuruh Mars membunuhnya juga naik. J*L*N. Umpat Freya geram. Rumah itu sudah kalian berikan ke abangku. Jadi kalian tidak berhak mengusir kami. Ucap Kila dengan angkuhnya. Siapa sangka, Satria kali ini benar-benar mengambil langkah tegas. Kamu bukan cuma akan diusir dari rumah itu, tapi aku juga meminta balik semua aset yang pernah aku berikan ke kalian. Rumah, toko bunga, mobil dan lahan yang pernah papaku kelola. Semua aku ambil lagi. Kalian akan keluar dari rumah itu dengan tangan kosong. Mulai sekarang, aku tidak punya hubungan apa-apa lagi denganmu, Kila. Aku anggap tidak pernah punya adik kamu. Tegas Satria seketika membuat Kila dan Fiona menoleh kaget. Bang, terus bagaimana dengan nasib kami nanti, Sat? Mentang-mentang papamu sudah tidak ada, lalu lepas tanggung jawab ke kami. Kila adik kandungmu, bagaimana bisa begitu saja memutuskan tali darah dan mengusir kami pergi dari rumahmu? Enggak, kami tidak akan pergi. Tolak Fiona. Bukan cuma kalian. Aku juga akan pergi dari rumah itu dan mengembalikan semua yang pernah keluarga Lin berikan padaku. Tomorrow. Bab 75. Sesal yang terlambat. Debat panjang yang malah bikin semua orang makin gedek. Benar, saat terjepit ular-ular itu pun menampakkan wujud aslinya. Fiona adalah salah satunya. Dia yang sejak dulu terlihat seperti kucing manis di samping Tirta Adiwangsa, sekarang tak lebih menjelaskan dari rubah betina L** dan serakah. Pantas saja meski Kila mati-matian dididik dengan keras oleh Satria, tetap L** dan berperangai buruk. Karena mamanya yang punya andil paling besar membentuk karakter seorang anak, ternyata tetap meracuninya dengan sifat tamak dan L**. Entah sesakit apa Tirta, kalau melihat anak istrinya sekarang jadi orang sebusuk itu. Dihujat dan dimaki karena keserakahan mereka, telah menghancurkan orang-orang baik yang telah berjasa besar dalam hidupnya. Mungkin inilah karma. Tirta meski sudah insaf, tapi di masa lalunya juga pria tamak yang tega mengkhianati Mama Satria demi harta. Bahkan, membawa istri mudanya tinggal di rumah setelah membuat Mama Satria depresi. Inilah awal cerita miris seorang Satria Lin. Ibunya dibunuh dan dia terbuang di panti asuhan sejak bayi. Terlunta-lunta jadi anak jalanan. Sampai kemudian ditolong Jonathan Lin saat sekarat dan diangkat anak. Fiona sendiri adalah istri ketiganya. Istri kedua Tirta dan kedua anaknya mati di tangan Satria. Jonathan Lin tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, saat Satria memutuskan untuk angkat kaki dari rumahnya. Namun, dia juga tidak berusaha menghalanginya. Terlalu dalam anak angkatnya itu melukai mereka yang selama ini menyayanginya sebagai keluarga. Terutama Gala dan Jingga. Jonathan juga tahu, Ibra sudah terlalu banyak mengalah dan bersabar karena masih menghargainya sebagai mertua. Tidak adil kalau dia masih terus membela Satria. Sementara kehancuran yang mereka bertiga buat, tidak akan terbayar hanya dengan kata maaf. Nanti, setelah anaknya mendapatkan pelajaran dan merenungi kesalahan fatalnya kali ini,
Jonathan akan kembali merangkulnya. Sesalah apapun, Satria tetap anaknya. Jadi juga tanggung jawabnya juga untuk memberinya pelajaran. Jangan gila, Bang. Kenapa juga kita harus pergi dari sana dan mengembalikan semua pemberiannya? Opa Lin saja tidak pernah kok mengungkit jasanya. Apalagi meminta lagi apa yang sudah dia berikan ke abang. Mikir nggak sih, berapa nilai 10% saham Linzone? Itu bahkan cukup untuk hidup enak tanpa harus kerja. Belum lagi rumah dan semua fasilitas lain. Itu semua sudah jadi haknya Bang Satria. Jangan belkek mau mereka tekan untuk menyerahkan semua warisan. Mereka, kamu tega menggunakan kasih sayangku, untuk menghancurkan abangmu sendiri. Puas kamu, karena bagi mereka sekarang kita tak lebih dari sampah menjelaskan. Manusia tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Itulah kita. Dan itu karena kamu dan mama si N-mu ini. Bentak Satria dengan suara gemetar. Aku hanya ingin mendapatkan apa yang aku mau. Aku lebih pantas dan lebih mencintai Gala. Apa hebatnya Jingga, perempuan arogan dan angkuh, yang selalu menatapku remeh seolah tidak pantas berada di antara kalian. Dia saja selalu dingin ke Gala. Cinta apa? Sok paling tersakiti. Nyatanya juga langsung menikah dengan Max, kan? Gala saja yang bodoh sejak dulu selalu memujanya. Dia tidak pantas mendapatkan semua itu. Plak-plak 2 kali tamparan Satria kembali. Menghantam muka Kila sampai terhempas dan ujung bibirnya berdarah. Apa-apaan kamu, Sat? Plak Satria juga melayangkan tamparannya ke Fiona yang berteriak tidak terima anaknya ditampar, lalu menarik kasar kerah bajunya. Fiona kelabakan mencengkram tangan Satria. Berusaha menepis lepas, tapi sia-sia. Kamu adalah racun yang selama ini diam-diam sudah mendoktrin Kila dengan segala ketamakannya. Ngestet kamu, Fiona. Ibu macam apa kamu malah mendidik anakmu untuk mengikuti jejak keluarga ngemu itu. Siva dan aku sudah berbaik hati menerimamu dan ibumu. Memberi kalian kehidupan layak setelah segala kebejatan yang kalian lakukan. Tapi, seperti ini balasanmu. Tunggu saja, setelah ini. Aku akan mengantar ke tempat P*L*C*Rem sepertimu harusnya berada. Satria menghempas cengkraman tangannya. Fiona yang pucat pasi bergeser menjauh. Satria benar-benar terlihat mengerikan. Semua orang tertawa sinis hingga geleng kepala. Sementara Jingga hanya menyeringai. Inilah alasan kenapa sejak dulu dia tidak pernah menyukai Kila. Karena gadis ini menyimpan dengki dan selalu menginginkan apa yang dia punya. Gala adalah salah satu yang diincarnya. Bukan ulat bulu lagi sih, tapi rubah beracun. Takut miskin sampai segitu tidak tahu malunya. Jangan-jangan memang sudah sejak dulu menaruh rasa ke anak suaminya. Pantas waktu Om Tirta meninggal kayaknya nggak sedih-sedih banget. Dalam hati pasti bersorak bisa mulai mengincar anaknya. Huek, J*K. Banget. Hera sampai bergidik pengen muntah. Sumpah, kalau bukan sedang di depan banyak orang pasti sudah dia gamparin tuh 2 muka menyebalkan. Gal, tolong aku. Aku talak 3, kamu. Mulai sekarang aku tidak punya hubungan apapun denganmu, Kila. Sahut Gala menyela ucapan Kila yang pasti tidak tahu M*L mau merajuk. Enggak, aku tidak mau kamu ceraikan. Talakmu tidak sah. Teriaknya menolak talak yang Gala jatuhkan. Sah. Sahut yang lain hampir bersamaan, lalu tertawa ngakak. Gala yang menceraikan istri sirinya, tapi mereka yang luar biasa lega. Bang, keluar dari sini. Kamu juga tidak akan bisa menginjakan kaki di rumahku. Kartu kredit dan semua fasilitas sudah aku tarik. Hiduplah sesuai yang kalian ingin, tanpa perlu merasa jengah aku kekang lagi. Tegas Satria. Si N kamu, Sat. Tega kamu menelantarkan adik dan janda papamu jadi gelandangan begini. Teriak Fiona yang mulai meronta ditarik oleh Nova berdiri dari kursinya. Keluar sendiri atau aku seret. Bentak Nova. Sementara Kila blingsatan lari ke arah Gala, tapi dihadang oleh JJ. Gala, berak tanpa ampun JJ mendorongnya, karena Kila berusaha menyerang.
Tubuhnya jatuh terjengkang tepat di samping kaki Mars. Nero, tolong aku. Ini juga anakmu, sialan. Kemarin-kemarin kamu sendiri sudah mengakuinya. Kenapa sekarang mengelak bertanggung jawab? Kila bangun meraih tangan Mars, tapi ditepis kasar dan didorong menjauh. Setelah tidur dengan pria selusin, kamu mau aku mengakui anak itu? Di markas saja setelah merayuku, kamu masih sempat bercinta dengan Om-Om di gudang belakang. Kamu tahu, dia membelimu dariku dengan harga yang lumayan. Waktu di London juga mereka yang men *D*R*mu harus seizinku dan... Nero menyeringai licik menunjukkan tangan kode uang. Mereka melongo mendengar apa yang dia barusan katakan. Terlebih Satria, gemetar dihantam fakta lebih miris soal adiknya yang ternyata tak hanya diperalat, tapi juga dijual oleh pria K*P*R*T itu. Wah, jadi G*NK komersial, guys. Olok biru ngakak. B*J*N kamu, si *L*N. Emosi, Kila menerjang maju dan menyerang Nero yang duduk di samping Ramon. Sempat kewalahan menghadapi tamparan dan jambakan Kila, dia pun bangun lalu menjotos keras hingga tubuh Kila terhempas ke lantai. Fiona meronta dan berlari menghampiri anaknya yang meringis kesakitan memegangi perutnya. Tapi, bahkan tidak ada yang peduli. Satria juga, saking syok dan marahnya, dia pilih tidak menggubris adiknya lagi. Membiarkan Kila dan Fiona membayar dan menanggung sendiri semua akibat dari kelakuan busuk mereka. Kak Siva, tolong aku dan Kila, Kak. Cuma kamu sekarang yang bisa kami mintai bantuan, ratap Fiona ke Dokter Siva yang duduk di samping Rena. Kamu tahu, aku sangat menyesal. Rena, diam. Kalau tidak, satu kata yang keluar dari mulut menj***kanmu itu akan aku balas dengan satu tamparan. Bentak Rena menuding di depan muka Fiona. Ma, perutku sakit. Tolong. Rintih Kila yang duduk menyandar dengan wajah meringis kesakitan. Fiona menangis mendekat ke anaknya, lalu memapahnya bangun. Tampang mereka benar-benar terlihat menyedihkan. Mengenakan seragam cleaning service hotel, rambut aut-autan, muka babak belur, kotor, dan berantakan. Dasar kalian manusia tidak punya hati. B semua. Lihat saja setelah ini bagaimana aku membalas kalian. Teriak Fiona masih memaki sambil menopang Kila yang terhuyung kesakitan sebenarnya kasihan. Biar bagaimanapun anak di perut Kila. Tidak salah. Mereka juga khawatir kandungannya bakal kenapa-napa. Tapi, bagaimana mereka sudi menolong, jika Fiona masih saja berteriak memaki semua orang. Awasi mereka, Fa. Pastikan benar-benar minggat dari sini. Ucap biru. Oke, angguk Nova mengekor keduanya yang berjalan terlatih keluar dari sana. Sekarang tinggal Ramon, Inara, Mars, dan Satria yang harus mereka urus. Ibra menatap mereka dengan senyum sinisnya. Ini bahkan belum apa-apa. Masih panjang rentetan pembalasan yang akan mereka terima. Sudah, kan? Aib kami sudah kamu kuliti habis-habisan. Sudah kamu permalukan di depan semua orang. Gudangku sudah kalian jarah. Begitupun perusahaan kami yang kamu buat bangkrut. Sekarang, lepaskan anakku. Ucap Ramon dengan mukanya yang juga lebam. Lepas. Kamu kira itu sudah cukup untuk membayar apa yang sudah kamu lakukan ke kami? Jangan bercanda. Ibra terkekeh geli. Apa maksudmu, si *L*N? Jangan coba-coba mengusikku lagi. Bentak Ramon kembali menggebrak meja. Kamu bahkan sangat tahu, harga apa yang akan aku minta darimu. Bukankah menggelikan jika kamu merasa ini sudah cukup, untuk membalas kelakuan bangsatmu yang sudah menghancurkan hidup anak-anakku? Kamu lupa atau pura-pura *L*il sedang mencari masalah dengan siapa? Ucap Ibra membalas datar tatapan menghujam Ramon. Pengecut. Beraninya hanya main culik dan mengancam anak kami yang tidak tahu apa. Bentak Inara yang makin gusar memikirkan nasib anaknya. Harusnya kamu menoleh ke pecundang di sebelahmu itu. Karena makianmu tadi, lebih cocok buat pria S-Link *N-mu yang sudah menjebak anakku. Bahkan,
Setelahnya masih sembunyi-sembunyi pinjam tangan untuk menyerangku. Sekarang setelah ketahuan dan berhadapan langsung denganku, melempem seperti tikus comberan yang tidak ada harga dirinya. Kamu benar-benar menyedihkan, Ramon. Ibra terkekeh dengan tatapan mengejeknya. Bungkam, Ramon hanya menggeram mengeratkan gigi menahan emosi. Keadaan sekarang sedang tidak berpihak padanya. Anaknya juga masih di tangan Ibra. Kalau memancing masalah baru, bisa-bisa dia akan binasa. Apalagi maumu. Hanya ingin menjamu kalian di tempat yang lebih pantas. Nanti setelah ini kita akan mengobrol lagi. Bagaimana? Tidak keberatan kan menerima undanganku? Ibra menyeringai ke Ramon yang gemetar mencengkram gelasnya. Jack, panggil Brian Carlos. Iya. Antar mereka bertiga ke ruang tamu kehormatan di tempatku. Nanti setelah ini kami menyusul ke sana. Titahnya. Tanpa menunggu lagi Jack, Pras, dan JJ mempersilahkan mereka bertiga untuk keluar dari sana. Meski masih bingung apa maksud Brian Carlos mau menjamu mereka di ruang tamu kehormatannya, tapi Inara terpaksa menurut. Jingga dan Max mengulum senyum. Sepertinya mereka tahu kemana akan menghabiskan malam pertama, daripada bengong di kamar. Pengantin, kenapa harus sampai kehilangan semua? Kamu baru menyadari salahmu, Sat. Tidak kurang-kurang papa dan mereka menegurmu. Dari yang paling halus, sabar, sampai paling kasar kami berusaha mengingatkan kalau kamu salah jalan. Sekarang kalau sudah begini, papa bisa apa buat memohonkan maaf ke mereka. Kadang aku sampai mikir, di mana letak salahku saat mendidikmu. Kenapa masih tidak bisa mengajarimu untuk lebih dewasa dan bijak menghadapi masalah? Jonathan tampak lelah dan muram menatap anaknya yang menunduk. Bukan salah papa. Aku yang tidak tahu diri, membalas kebaikan kalian semua dengan menyakiti. Aku tahu permintaan maafku tidak akan menghapus luka yang terlanjur aku toreh. Tapi, aku benar-benar minta maaf. Terutama ke Gala dan Jingga. Om, memang tidak pantas mendapat rasa hormat dari kalian. Lebih tidak pantas lagi jadi bagian dari keluarga Lin. Setelah ini aku akan angkat kaki dari sana dan juga Linzone. Tidak akan muncul mengusik kalian lagi. Maaf, ucap Satria. Air mata Jonathan meleleh. Tidak menyangka di usia senjanya yang ingin dilalui bersama anak cucu, malah harus berakhir hancur seperti ini. Satria bukan hanya cerai dengan Rena, tapi juga akan pergi dari rumah mereka. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan anaknya itu setelah ini. Hancur dan sendirian. Takut Satria akan mengulangi kebodohannya dulu menyiksa tubuhnya sendiri, hingga ginjalnya rusak dan nyaris sekarat. Tetaplah tinggal, Om. Aku tidak mau Opa sedih harus kehilangan anaknya. Aku sudah memaafkan Om Satria. Meski seumur hidup tidak akan lupa, kalau Om yang aku anggap keluarga, justru ikut andil melukai dan menghancurkan hidupku. Ini bukan masalah aku yang harus merelakan kebahagiaanku dengan Jingga. Karena mungkin memang kami tidak ditakdirkan untuk berjodoh. Tapi, Gala menatap omnya itu lekat dengan mata memerah. Suaranya serak, karena sesak yang membuatnya seperti tercekik sakit. Bukan karena ditusuk gila dari belakang yang membuatku kesakitan. Tapi, karena Om yang dengan sadar menusukku dari depan. Om adalah orang yang tulus aku sayangi sebagai keluarga dan salah satu sahabat terbaik mendiang papaku, tapi ternyata tidak pernah benar-benar menganggapku bagian dari keluarganya. Kita memang tidak punya hubungan darah, tapi Om juga melihat kami tumbuh dari kecil. Nggak habis pikir, kok bisa setega itu ke aku dan Jingga. Aku bukan mau lari dari tanggung jawab. Cara Om menyelesaikan masalah Kila yang tidak memperdulikan perasaan Jingga dan semua orang, itu yang menyakitiku. Ternyata kami tidak seberharga itu di mata Om, ucap Gala terkekeh getir bersama bening yang mengalir di pipinya. Maaf, gumam Satria. Gala berdiri dan menjauh tanpa menatap Omnya lagi. Jingga menghampiri opanya, lalu menuntunnya berdiri bersama Max. Tetap tinggal atau pergi, itu pilihan Om sendiri. Aku paham semua karena Om terlalu sayang ke Kila. Tapi, sayangnya demi kebahagiaannya, Om malah menyakiti orang-orang tulus yang pernah mengulurkan tangan saat Om terjatuh dan sendirian. Apalah kami yang tidak ada hubungan darah.
Anak istri sendiri saja juga tega Om sakiti demi Kila. Lari dari masalah, sama sekali tidak cocok dengan nama Om. Ucap Jingga menuntun opanya pergi. Satu persatu mereka pergi. Ibra menghela nafas menatap iparnya itu jengah, tapi juga iba. Bukan maunya mempermalukan satria seperti ini. Tapi hanya dengan begini bisa membuatnya melek. Pikirkan, renungkan, dan pahami lagi di mana letak salahmu. Aku bukan tidak mau membantumu, tapi terlalu gampang kalau sekarang kamu mendapatkan maaf. Karena sudah sedalam ini menyakiti kami semua. Salah harus dihukum. Inilah harga yang harus kamu bayar karena keegoisan juga sifatmu yang selalu mengedepankan emosi. Bisa kembali atau tidak ke posisimu sebelumnya, tergantung apakah kamu benar-benar bisa belajar dari kesalahanmu kali ini. Ucap Ibra beranjak berdiri, lalu menunduk di dekat Satria. Mulai sekarang anggaplah sudah tidak punya adik. Karena cepat atau lambat, Kila harus membayar semuanya dengan harga Niwe Asteris. Setelahnya Ibra beranjak ke pelaminan menyusul istri juga besannya yang kembali mendampingi anak mereka menyalami tamu. Satria menghela sesak di dadanya. Hancur, tak ada lagi yang tersisa. Bahkan, istrinya saja tidak sudi sekedar menoleh. Juga anak-anaknya yang sengaja menghindar darinya. Gontai Satria berdiri dan melangkah pergi dari sana. Namun, baru beberapa langkah panggilan itu membuat air matanya jatuh tak terbendung. Opa, jangan pergi. Love ikut Satria menunduk menatap cucunya yang menangis memeluk kakinya. Dia mengangkat tubuh kecilnya dan memeluk erat. Mencium penuh sayang cucu yang membuatnya beberapa hari ini hampir mati kesepian, karena sama sekali tidak bisa bertemu dan terhubung ke mereka. Di belakangnya Nai hanya berdiri menahan tangis. Sakitnya luar biasa melihat papanya seperti ini. Tapi, dia bisa apa? Later. Bab 76. Banyolan konyol kalah taruhan. Pesta memang sempat rusuh oleh drama balas dendam barusan. Namun, lucunya para tamu justru menikmatinya sebagai tontonan seru. Kalau tidak datang ke pesta pernikahan Jingga dan Max, mereka mana tahu skandal P. Selingkuhan paling busuk keluarga Gustiawan. Fakta-fakta mencengangkan dan terdengar di luar nalar, tapi ternyata benar adanya karena ada bukti dan kesaksian dari Rani sendiri. Nama baik keluarga Gustiawan hancur. Ramon sepertinya harus mengubur keinginannya membangun lagi Grand Global Group, karena yakin tidak ada yang bakal sudi bekerja sama dengannya. Lagi pula dia mana punya kesempatan hidup lebih lama. Sama halnya dengan Kila, Ibra sudah menandainya sebagai target orang yang akan dibantai. Beda dengan Ramon, Mars, dan Kila yang nanti nyawanya sudah pasti berakhir dilempar ke neraka. Satria masih sedikit beruntung dibiarkan lepas, meski telah kehilangan semua yang berharga dari hidupnya. Orang mana paham, itu justru hukuman paling menyakitkan. Mulai sekarang dia akan sendirian meratapi penyesalannya. Merindukan mereka tanpa bisa bertemu. Tak usah nanti, tadi saja Satria sudah menangis nelangsa saat cucunya berlari mengejar. Rasa bersalah mencekiknya, mendapati dahi cucunya yang masih dibalut perban karena luka didorong Kila kapan hari. Pada akhirnya dia memang terpaksa harus melepas semua. Ini bukan perkara dia kehilangan harta yang sudah tentu tidak main-main jumlahnya. Tapi, entah bagaimana nanti dia harus menjalani hidupnya yang sendirian menanggung sesal dan kesepian. Pesta berlanjut meriah, meski mata muram. Jonathan tidak bisa berbohong sedang menyembunyikan kesedihannya. Memikirkan apakah nanti sepulang dari sana masih bisa menjumpai anaknya itu di rumah. Bagaimana dia bisa tersenyum, jika di tempat lain Satria sedang menangisi penyesalannya. Siapa mau bunga buruan maju? Seru Juna saat Jingga memintanya memanggil Merelka. Tak lupa dia juga menarik abangnya berdiri. Apaan, sih? Zehan malah balik lagi ke kursinya. Berebut bungalah, masa berebut janda? Sahut si biang kerok itu langsung dapat toyoran dari abangnya. Mereka tertawa. Mulut celometan Arjuna memang tidak ada obatnya. Dia pacar saja tidak punya, buat apa berebut bunga? Olok biru cengengesan. Zehan anak kedua Sasha Dewanti. Dan Abimanyu Nugroho itu,
sekarang sudah menduduki posisi Wakil Direktur Graha Abhimanyu Group. Sedang dipersiapkan menggantikan posisi ayahnya sebagai pimpinan utama. Sementara Cello sudah dari 3 tahun lalu mengambil tanggung jawab pemimpin Pradipta Group. Menggantikan papa kandungnya, yang sekarang mendirikan yayasan sosial. Mereka masih berisik mau berebut bunga, ketika musik dangdut koplo mengalun riuh bersamaan ketiga orang yang kalah taruhan semalam masuk sambil berjoget dengan asyiknya. Mengenakan daster, nyeker, muka digambari monyet persis Juna semalam dengan bibir merah menyala, dan jidat ditempel koyo. Bukan itu yang bikin Max dan Jingga malu setengah mati. Tapi, apa yang ditenteng ketiganya dan sengaja dipamerkan layaknya fashion show. Hera memanggul air segalon. Ruby menenteng ayam dan wajan. Sementara kedua tangan Nova pamer lingerie seksi dan sempak warna hijau muda dengan bentuk belalai gajah di bagian depannya. Sontak saja orang-orang tertawa terpingkal-pingkal melihat kelakuan mereka. Padahal Max hanya meminta mereka menggambar mukanya kayak Juna semalam supaya mereka malu. Sudah gitu saja, tapi malah mereka dengan sukarela mempermalukan diri sendiri. Dia lupa kalau mereka bisa klop bestian, karena kelakuannya yang sama-sama absurd. Yang ada malah dia yang dipermalukan dengan kelakuan ketiganya yang di luar prediksi. Trio somplak itu malah menikmati hukumannya dan sukses mengocok perut para tamu di sana. Ezra saja sampai gedek melihat kelakuan konyol istrinya. Dasar sinting. Darren terpingkal-pingkal. Ingat anak, wo 3. Teriak Sadewa. Kok kamu nggak stres punya istri oneng kayak gitu, Sra? Cello sampai kaku perutnya. Justru itu yang bikin aku awet muda. Jawab Ezra tersenyum lebar sambil memangku anaknya yang masih melongo syok melihat kelakuan mamanya. Sabar ya, Lingga. Emakmu memang agak lain dia. Deva mengelus kepala bocah itu ngakak. Bukan cuma nggak malu, mereka bertiga malah kayak konser masih joget-joget di pelaminan pamer bawaannya di depan pengantin. Sementara mereka yang tadinya kumpul mau berebut bunga juga kemudian ikutan joget. Itu seperti jadi roller coaster yang membolak-balikan suasana. Yang tadinya haru oleh keromantisan pengantin, kemudian greget dan emosi melihat drama para manusia laknat tadi. Setelahnya disuguhi pemandangan mengiris hati Lova menangis mengejar opanya. Siapa sangka menuju penghujung acara, malah mendapat tontonan konyol yang membuat mereka tidak bisa berhenti tertawa. Selamat menempuh hidup baru Besti. Ucap mereka menyerahkan hadiahnya ke pengantin. Paling niat memang kalian bikin malu begini. Dengus Jingga dengan rahang pegal karena tertawa sejak tadi. Jangan lupa nanti malam dipakai. Itu sudah aku cariin yang ukuran paling gede, karena takutnya nggak muat. Mulut Nova malah celometan sambil menyerahkan secara simbolis celana dalam hijau ngejreng belalai gajahnya. Sialan kamu, Suminah. Muka Max sampai panas saking malunya. Tapi, tetap menerima kado konyol itu dari Nova. Nggak mau dicoba dulu toilet. Langsung dipakai juga nggak apa-apa kok. Gurau Ruby menggoda abangnya yang hari ini pasti bahagia banget bisa menikahi Haninya. Awas nanti kalian menikah pasti aku balas. Ancam Max. Selesai dengan huru-hara mereka bertiga, Jingga maju bersiap melempar bunga di tangannya. Di depan mereka sudah heboh mau berebut. 1, 2, 3. Bunga itu akhirnya Jingga lempar juga. Tapi, mungkin karena saking kuat lemparannya malah bablas melambung tinggi dan nyasar ke tempat lain. Gala yang sedang asyik ngobrol sama Thea dan Zora, gelagapan begitu mukanya ketimpuk bunga. Semua menoleh cengok. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Malah jatuhnya ke mantan tunangan Jingga yang bahkan duduk manis tidak ikut berebut. Gala celingukan bingung memegang bunga itu. Apalagi mendapati semua mata menatap ke arahnya. Saking paniknya dia malah menyodorkannya ke Thea yang duduk di sampingnya. Buat kamu saja, kata Gala, sementara Thea refleks menerimanya. Lah, mereka makin melongo. Serius, Gal, kamu beneran melamar Thea? Tanya Langit menunjuk ke Thea yang masih bengong memegangi bunga dari Gala. Enggak, bukan begitu maksudnya. Gala langsung menggeleng, karena memang tidak mungkin dia sesinting itu melamar Thea yang sudah dianggap adiknya sendiri.
Hubungan mereka bisa sedekat itu. Karena memang berteman dari kecil. Sekolah di tempat yang sama di Lynn School. Apalagi kemudian juga sama-sama kuliah di London. Buat kamu saja, Zora. Thea ganti memberikan bunganya ke Zora. Bujang bule ganteng anaknya Wira. Mana bisa gitu? Zora mengembalikan lagi bunga yang kini jadi barang operan itu. Keberuntungan bunga pengantin itu hanya ngefek ke tangan pertama orang yang kejatuhan. Karena oleh Bang Gala dikasih ke kamu, ya siap-siap saja siapa tahu kalian memang berjodoh. Jelas Zora malah makin membuat Thea kelabakan salah tingkah. Anak perempuan Dr. Siva dan Aksa Pradipta itu pun menoleh. Gala hanya nyengir karena baru sadar sudah melakukan kebodohan. Dia mengambil bunga itu lagi dari tangan Thea dan meletakkan di atas meja depannya. Sumpah, bukan maksudnya melamar gadis itu. Lagi pula Thea sudah punya pacar yang juga kuliah di London sana. Karena itulah Gala memberikan bunga itu. Siapa tahu mereka bisa secepatnya menyusul menikah. Om Aksa, jadi calon menantunya pilih yang mana? Gurau Max yang menggandeng istrinya turun untuk bergabung dengan teman-temannya yang lain. Bukan masalah pilih yang mana, tapi kan jodoh sudah ada yang mengaturnya, jawab Aksa terkekeh menatap anaknya. Kalau seandainya boleh pilih, Om Papa mau yang mana? Cecar Juna cengengesan. Bicara soal panggilan ke Aksa, memang Juna dan Zehan sejak kecil begitu memanggil Aksa. Menirukan abangnya Celo yang memanggil Aksa Papa, dan panggil ayah ke Abimanyu. Aksa menoleh ke istrinya, lalu keduanya tertawa. Seandainya boleh pilih, tentu saja dia mau Gala yang jelas-jelas tahu betul karakternya seperti apa. Apalagi sudah dianggap anak sendiri sejak kecil. Tapi, Thea sudah pacaran lama dengan pria pilihannya. Bahkan, sudah pernah dikenalkan ke orang tuanya ketika mereka menghadiri wisuda di London. Baru kemarin saat pulang Thea bilang, mereka berniat melamar nanti saat liburan mendatang. Besanan sama aku saja yuk, Fa. Ajak Freya malah menanggapi serius candaan mereka. Bercanda, kamu. Siva terkekeh. Sementara Max dan Jingga disambung sorak tawa teman-temannya di meja mereka sana. Darren memajang celana dalam belalai gajah itu di atas meja, hingga mereka tertawa terpingkal. Eljong gatuh. Deva ngakak. Muat kan, Max? Timpal Celo. Ya ampun, otakku lagi membayangkan apa sih? Sahut Nova yang langsung kena toyor Pras. Sinting, suruh Pras saja sana yang pakai. Max menyambar celana hijau itu dan melemparnya. Mana pas banget malah kena muka Suminah yang masih ngakak. Sumpah, mereka sampai capek banget dari tadi tertawa terus. Duduk berdampingan, genggaman Max tidak pernah lepas dari tangan istrinya. Capek bukan main menyalami tamu yang tidak kira-kira banyaknya. Kenes yang datang bersama angsanya menyuapkan sushi udang ke mulut kakaknya. Tahu, pasti lapar karena tadi belum sempat makan. Cie, yang ditinggal nikah. Sekarang jadi akur. Olok Hera setelah tadi pagi melihat Nes menangisi Jingga. Padahal selama ini selalu berantem rebutan papanya di rumah. Nggak apa-apa, nanti tidak ada yang berebut papa denganku, jawab Kenes berdiri di belakang kursi memeluk leher Jingga dan meletakkan dagu di bahunya. Beneran ternyata ditinggal menikah kakaknya sesedih itu. Saat Jingga sama Gala mau menikah dia tidak merasakannya, karena setelah menikah pun keduanya juga pasti tetap tinggal di rumah. Tapi, ternyata malah meleset dari rencana dan berakhir di Pinang Max. Bukan dia tidak senang, Nes juga ikut bahagia karena yang jadi iparnya adalah Max. Hanya saja belum rela kalau kakaknya kemudian dibawa pergi dari rumah mereka. Tinggal di rumah kami mau nggak? Tanya Max, tapi ipar bontotnya itu langsung menggeleng. Nggak ada papa di sana. Nanti Nes kangen, jawabnya nyengir. Celo, serius katanya Thea sudah mau lamaran. Tanya Liam penasaran. Katanya sih gitu. Nanti liburan keluarganya mau datang ke rumah, angguk Celo membenarkan kabar itu. Sama yang itu. Tanya Jingga yang sudah beberapa kali bertemu pacar Thea di London. Ya iyalah. Memangnya sama yang mana lagi, jawab Celo. Wih, Om Aksa sudah mau mantu dong. Sahut Lean. Nggak like. Ganteng sih,
Cuma dia kayak nggak nyaman kalau lagi kumpul bareng kita. Iya kan, comel, ucap Ness yang kemudian duduk di samping kakaknya. Jingga hanya tersenyum. Tidak bermaksud menghakimi, tapi memang kenyataannya begitu. Setiap kali mereka berkunjung ke London, Rhea, Thea dan yang lain pasti datang main ke rumah. Kadang juga jalan-jalan bareng rame-rame. Pacar Thea sepertinya kurang nyaman berbaur dengan mereka. Padahal juga yang lain enjoy saja. Mungkin karena belum begitu akrab. Kan kita juga baru sekedar kenal dan beberapa kali bertemu. Nggak gitu juga kali. Buktinya pacarnya Kinan dan pacar Al bisa akrab kok sama kita. Tanya saja Sagara kalau nggak percaya. Sama dia yang sering ketemu dan satu kampus juga orangnya agak-agak songong. Lebih tepatnya kayak posesif. Nggak suka kalau Thea akrab dengan orang lain. Timpal langit. Nah, iya kan. Itu maksudku. Angguk Ness. Cello diam menatap adiknya yang sedang menyingkir menerima teleponnya. Mendengar apa yang mereka barusan katakan, membuatnya mulai khawatir. Thea terlalu polos, pendiam, dan agak sulit bergaul. Sejak dulu juga bertemannya cuma sama para sepupu mereka saja. Tidak seperti Rhea kembarannya yang humble dan ekspresif. Bahkan, Rhea itu galak dan tegas. Lebih mirip mamanya. Nanti coba aku ngobrol dulu sama dia, ucap Cello. Siapa tahu setelah dapat bunga sodoran pengantin nanti jodohnya berputar haluan. Opa Lin pasti bakal girang bukan main kalau mereka beneran berjodoh. Draw Ezra. Obrolan mereka berhenti begitu Nai datang dengan menggendong Lova yang masih merajuk dengan mata kemeraban. Sejak ditinggal opanya pergi bocah yang biasa pecicilan itu jadi ngambek dan mewek terus. Ness. Buru-buru menarik angsanya ke bawah meja. Bisa ketiban apes nanti barbar, kalau sampai jadi sasaran amukan Lova. Nanti malam kita menginap di rumah Opa Mateo, yuk. Terus besok beli mainan yang banyak. Bujuk Darren memangku anaknya yang masih cemberut. Nggak mau. Lova mau ke rumah Opa Sat. Sahutnya ketus dengan air mata meleleh. Nai menghela nafas panjang, lalu beranjak pergi begitu saja. Tidak ada yang baik-baik saja dengan akhir dari kisru ini, meski mereka sudah bisa membalas para manusia si *L*N itu. Sejengkel apapun mereka ke Satria, tapi melihatnya dipermalukan seperti tadi juga pasti kasihan. Terlebih dengan keputusannya untuk angkat kaki dari rumah. Rena saja yang sakit hatinya sudah sampai ubun-ubun sampai menggugat cerai, tetap diam-diam. Menangis melihat suaminya pergi dengan keadaan yang menyedihkan. Ness, entar Lova ikut pulang ya. Mau ke rumahnya Opa, pinta bocah itu melorot turun dari pangkuan papanya dan menghampiri Kenes. Ganti Kenes yang nyengir bingung harus bagaimana. Kalau nanti diajak pulang beneran, terus tidak mendapati opanya di rumah pasti bakal tantrum. Pokoknya Lova nanti pulang sama Ness. Ucapnya ngotot merangkul erat lengan tantenya itu. Haish. Kenes menggaruk kepalanya bingung menatap bocah tengil yang sekarang hobi bikin orang ikutan mewek ini. Sejak ada Kila di rumah itu, Lova jadi sensitif dan uring-uringan karena tidak suka opanya lebih perhatian ke adiknya itu. Apalagi si ulat bulu juga judesnya minta ampun. Sengaja membuat anak, istri, dan cucu Satria tidak betah di rumah mereka sendiri. Terus gimana, tuh? Max mengedikkan dagu ke Lova. Nggak tahu. Cek. Pusing. Dengus Darren. Bang Liam, nanti berangkat jam berapa? Tanya Jingga. Tentu saja maksudnya ke gudang mertuanya. Kamu mau ikut? Serius? Liam malah melongo. Memangnya kenapa kalau kami ikut ke sana? Jingga balik bertanya, seolah tidak ada yang aneh. Kalian pengantin baru bukannya tidak sabaran mau unboxing, kenapa malah mau ikutan gebukin orang? Sahut Vian ngakak. Agak lain memang pengantin yang ini. Sera terkekeh geli. Max dan Jingga saling tatap, lalu meringis canggung. Iya, memang. Agak lain, karena tidak ada unboxing di malam pertama nanti. Ralat, ditunda sampai dalam waktu yang belum ditentukan. Gampang itu. Nanti pulang dari gudang juga bisa, jawab Max meremas lembut genggaman tangan mereka. Terus, itu dua ulat bulu beneran dilepas begitu saja.
Tanya Hera masih dengan muka belepotan gambar monyet, bibir berlipstik merah tebal dan dasteran kayak emak-emak. Blas, nggak ada malu-malunya. Mana mungkin. Cuma biarkan mereka terlunta-lunta dulu jadi gelandangan. Disiksa pelan-pelan dengan membiarkan mereka kelaparan dan tidur di bawah jembatan. Lagi pula selama masih ada anak di perutnya, kita juga tidak mungkin membantainya. Jawab Jingga. Beneran nanti nggak bakal ditolongin sama abangnya. Paling-paling juga tidak tega. Sahut Deva. Kali ini sih aku yakin, nggak bakalan digubris lagi. Ucap Ezra. Obrolan mereka masih berlanjut sampai hampir sore. Jingga dan Max naik ke kamarnya untuk ganti baju setelah para tamunya pulang. Masih ada sedikit waktu untuk istirahat, sebelum nanti malam ikut mereka ke gudang. Arg! Jingga meringis melempar tubuhnya ke sofa. Kakinya berdenyut nyeri setelah seharian berdiri dengan memakai sepatu hak tinggi. Mau direndam air hangat? Tanya Max berlutut membantu melepas sepatu istrinya, sampai Jingga gelagapan kaget. Aku bisa lepas sendiri. Tolaknya, tapi Max tetap melakukan apa? Maunya, mau direndam air hangat, enggak? Tanyanya lagi. Enggak usah, geleng Jingga kembali menyandar. Max melepas jas dan dasinya. Membuka beberapa kancing kemejanya, lalu menuang air putih untuk istrinya yang terlihat benar-benar kelelahan. Semalam karena pesta lajang mereka tidur larut sedang tadi bangun pagi-pagi untuk mulai di make up. Kila tetap diawasi, kan? Tanya Jingga meneguk minumannya. Anggak Max berdiri di hadapan istrinya. Jingga beranjak bangun mau mandi setelah meletakkan gelas kosongnya. Namun, Max menarik tangannya saat hampir melewatinya. Jingga mendecak keras begitu terkunci di pelukan pria yang sejak tadi pagi sudah menyandang status sebagai suaminya itu. Apa? Aku mau mandi. Cuma mau menatap lagi istriku, jawab Max benar-benar menatap Jingga lekat. Tersenyum geli, tapi sebenarnya Jingga salah tingkah diperlakukan seperti itu. Apalagi mendengar sebutan istri. Telinganya masih belum biasa. Sama dengan dia yang nyengir memikirkan sebutan suami untuk Max. Kayak masih mimpi beneran bisa menikahimu, Hon. Ternyata sintingku selama hampir 6 tahun gak sia-sia. Padahal sering diolok Gavin, khawatir aku gila beneran kalau lihat kamu menikah. Max mengeratkan rengkuhan di pinggang Jingga. Tatapan lembutnya tak urung membuat Jingga merona. Max. Maaf, kalau mengecewakanmu belum bisa memberi apa yang seharusnya jadi hakmu. Tidak apa, itu sudah kita sepakati sebelumnya, angguk Max. Beri aku sedikit waktu, ucap Jingga dengan tatapan bersalahnya. Angguk Max. Bahkan dia sangat yakin, tidak perlu waktu lama bisa membuat Jingga menyerah. Kenapa dia bisa seyakin itu? Karena sekarang pun Max sudah membuat istrinya tidak lagi menolak pelukan dan C*M*nya. Tidur 1 jeng, dia akan punya banyak kesempatan untuk meluluhkan istrinya. Mendekat, Max mengecup B*R Jingga. M*NM lembut, sebelum kemudian melumatnya dengan C*M*N panas. いるね、いるね。やっぱ後ろからついてきて、しんちゃんありがとう。いてたね、みきちゃん。そうなんよ。